marga bagi para lalat besar penghisap darah. Glossina palpalis adalah spesies lalat tsetse yang dikenal sebagai faktor utama penyebaran penyakit tidur atau yang biasa kita sebut dengan trypanosomiasis pada manusia dan ternak. Glossina palpalis merupakan bagian dari genus Glossina dalam famili Glossinidae. 3 jenis kelompok tsetse dengan spesies dan habitat yang berbeda. Pertama, kelompok Morsitan yang mendiami wilayah sabana dengan gabungan 4 spesies yang berbeda. Lalu Fusca yang mendiami wilayah hutan dengan gabungan 12 spesies. Terakhir, kelompok Palpalis yang mendiami wilayah sungai dengan jumlah 12 spesies. Selanjutnya, morfologi Glossina palpalis dengan ukuran tubuh panjang 6-14 mm dengan ukuran yang ramping, kepala sayap warna coklat keabu-abuan dengan corak yang gelap, bintik-bintik atau garis yang tampak jelas pada sayapnya. Antena yang pendek, mulut seperti jarum untuk menghisap darah pada inangnya. Pada toraks, memiliki otot yang kuat untuk mendukung saat terbang. Lalu, pada perut yang memiliki beruas-ruas, lebih besar pada jantan karena betina digunakan untuk melahirkan larva. Penyebab penyakit tidur pada manusia dan hewan di Afrika disebabkan oleh parasit jenis Trypanosoma yang disebarkan melalui gigitan lalat tsetse. Dapat kita lihat bentuk parasit Trypanosoma dilihat dengan mikroskop perbesaran 100 kali, di mana lalat tsetse merupakan vektor penyakit tidur dengan gigitannya. Lalu parasit berkembang biak di kelenjar ludah lalat tsetse. Saat lalat menggigit parasit akan disuntikkan dan dimasukkan ke dalam tubuh inangnya seperti mamalia yang ia gigit. Populasi lalat ini tersebar di negara-negara beriklim tropis benua Afrika. Pembagian ini berdasarkan habitat dan distribusi genus Glossina terbagi dalam beberapa subgenus. Yang pertama itu Morsitans ditemukan di wilayah savana. Palpalis lebih banyak ditemukan di area dekat perairan habitat yang basah. Lalu Fusca ditemukan di hutan-hutan Afrika. Nah, habitat di area dekat perairan seperti sungai, danau, dan rawa di daerah tropis dan subtropis Afrika. Lalu, distribusi geografisnya terutama di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Siklus hidup Glossina palpalis. Lalat tsetse menghisap darah kemudian menyuntikkan Trypomostigot metacyclis, dan Trypomostigot metacyclis ini disuntikkan mengubahnya menjadi Trypomostigot aliran darah yang dibawa ke tempat lain. Kemudian Trypomostigot ini berkembang biak dengan pembelahan linear dalam berbagai cairan tubuh, aliran darah, cairan getah bening, dan tulang belakang. Selanjutnya, Trypomostigot dalam darah dari lalat tsetse ini memakan darah dan Trypomostigot darah ditelan. Selanjutnya, Trypomostigot aliran darah berubah menjadi Trypomostigot pocyclis di usus tengah lalat tsetse. Kemudian, Trypomostigot pocyclis berkembang biak dengan pembelahan biner dan meninggalkan usus di tengah berubah menjadi epimastigot. Selanjutnya, epimastigot berkembang biak di kelenjar ludah dan berubah menjadi Trypomostigot metacyclis kembali. Whisky lalat adalah serangga yang mengganggu, tapi kebanyakan dari kita tidak menganggapnya berbahaya. Ada satu jenis lalat yang menjadi sumber penyakit dan mematikan, yaitu lalat tsetse. Kini hanya didapati di benua Afrika. Lalat ini menghisap darah dan menyebabkan penyakit tidur African trypanosomiasis yang menyerang sistem saraf manusia dan menyebabkan gangguan tidur, koma, hingga menyebabkan kematian. Dianggap kematian setiap tahun di benua Afrika 250 hingga 300 ribu jiwa. Masalah ini disebabkan parasit Trypanosoma. Etologi dan gejala klinis lalat tsetse. Yang pertama itu penyakit tidur pada manusia atau disebut dengan Human African Trypanosomiasis, disebabkan oleh protozoa Trypanosoma brucei yang ditularkan oleh gigitan lalat tsetse. Gejala awal demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Gejala lanjut gangguan tidur, kebingungan, kejang, dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Lalu bagaimana dengan hewan ternak disebabkan oleh Trypanosoma vivax atau Trypanosoma congolense, menyebabkan anemia,
memicu penurunan berat badan dan kematian pada hewan ternak. Berikut cara pencegahan pengendalian faktor lalat tsetse. Yang pertama yaitu penyemprotan insektisida di daerah endemis. Yang kedua, vaksinasi untuk ternak di daerah endemis. Lalu, pendidikan masyarakat tentang bahayanya lalat tsetse yang menyerang manusia dan hewan ternak. Lalu, penggunaan pakaian pelindung, di mana kita dapat pengurangan habitat dengan pembersih vegetasi di sekitaran perairan, lalu penggunaan perangkap lalat tsetse di sekitar. Selanjutnya cara pengobatan. Pada manusia, obat-obatan seperti Cefamidin, Suramin, dan Melarsoprol untuk tahap penyakit yang berbeda. Lalu pada hewan ternak, penggunaan obat anti tripanosomiosis seperti dimanezin, aceturet, dan isometamidin.